Sejak dulu, sejak perang dimulai, wanita mulai ikut bekerja karena kebanyakan dari mereka harus merelakan suami mereka pergi perang dan mereka yang harus menggantikan posisi sebagai pencari nafkah. Banyak juga wanita yang kehilangan pasangan mereka saat perang, suami mereka nggak balik karena meninggal dan mereka satu-satunya penyelamat yang harus menafkahi dan masih bisa menafkahi anak-anak. Cuman sayangnya waktu itu belum banyak pekerjaan lowongan yang tersedia untuk wanita-wanita ini. Hampir semua wanita cuman bisa kerja jadi asisten rumah tangga, pengurus bayi, atau kerja jadi buruh pabrik. Ini pun awalnya tuh masih kerjaan yang baru. Barulah setelah Perang Dunia Kedua selesai, wanita mulai dianggap normal untuk pergi kerja. Dan di mana wanita mencapai masa kejayaan paling tinggi di dunia pekerjaan itu di tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Seenggak-enggaknya ini data yang kita dapat dari Amerika Serikat. Di tahun-tahun inilah nama-nama penting figur-figur wanita mulai bermunculan. Mereka mulai punya TV show sendiri, mulai menempati posisi-posisi penting di perusahaan, mulai masuk ke industri-industri yang krusial seperti kesehatan, konstruksi. Bahkan sampai sekarang, masa kejayaan yang sekarang pun belum bisa melampaui masa kejayaan di tahun 1980-an sampai tahun 2000-an itu. Nah, di tahun 1988, tepatnya di California, ada seorang wanita bernama Diane Lynn Dunn yang sudah ikut masuk ke dalam golongan wanita-wanita yang pergi bekerja. Diane waktu itu berusia 29 tahun dan dia sebenarnya berasal dari tempat lain. Dia lahir dan dibesarkan di kota Triton di New Jersey, tapi kemudian pindah ke California karena bertemu pujaan hatinya yang bernama David. Awal pernikahannya dengan David memang bahagia. Mereka sudah menikah selama 10 tahun dan di tahun ke-8 pernikahan mereka, Diane melahirkan anak pertama, anak satu-satunya mereka yang bernama Mark Bayer. Tapi masalahnya, umur pernikahan mereka cuma sampai 10 tahun aja. Karena David mulai melakukan KDRT dan Diane mulai bingung. Haruskah dia cerai? Dia nggak pengen cerai karena dia mikirin perasaan anaknya, tapi di satu sisi Diane juga nggak kuat dan takut dengan keselamatannya dan keselamatan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Kalau David berani untuk main KDRT, main tangan, siapa yang bisa menjamin keselamatan mereka? Makanya mau nggak mau Diane terpaksa memutuskan untuk bercerai. Dan perceraian itu bukan sesuatu yang mudah untuk dijalankan. Aku pernah mendengar cerita orang-orang yang sudah bercerai dan mereka bilang, this was the most stressful phase in their life. Dari semua stres yang pernah mereka laluin, masa-masa baru cerai itu masa-masa yang paling sulit. Apalagi kalau umur pernikahannya udah lama. Tapi Diane berusaha untuk kuat. Hak asuh anaknya jatuh di tangan dia. Dia harus bisa bekerja dan menafkahi anaknya dan fokus untuk keselamatan dan kebahagiaan dia dan anaknya aja. Cukup itu. Makanya Diane juga mulai bekerja di salah satu pabrik. Tapi kita manusia bisa berencana. Ujung-ujungnya keputusan kembali ke tangan Tuhan. Ini adalah kasus yang sangat menyedihkan. Dan untungnya, seenggak-enggaknya berakhir dengan jawaban. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada tanggal 2 Mei 1988, seorang wanita, sebut aja namanya Rosie, kebingungan karena temennya nggak kunjung datang. Setiap hari, biasanya selama hampir setahun ini, dia selalu pergi kerja bareng dengan temennya yang bernama Diane. Diane biasanya selalu jemputin dia setiap hari supaya bisa bareng-bareng pergi ke pabrik tempat mereka kerja karena emang jaraknya cukup jauh. Tapi hari itu, entah kenapa Diane gak kunjung datang. Sedangkan jam waktu kerja udah mau mulai. So, Rosie memutuskan untuk pergi kerja sendirian. Dia sampai di pabrik, dia mulai kerja, dan ternyata Diane gak masuk hari itu. Dan Rosie mikir ini tuh aneh banget. Diane gak pernah hilang tanpa kabar, gak masuk kerja tanpa kabar sama sekali. Jadi dia mulai ngobrol dengan teman-teman kerja yang lain. Menurut mereka Diane kemana ya? Kenapa Diane gak masuk? Apakah ada cerita nih? Diane sakit atau ada urusan mendadak? Tapi rupanya semua orang di situ juga nggak ada yang tahu. Dan Rosie sebagai teman deket ngerasa ini tuh aneh banget. Dan yang lain juga mulai khawatir. Sampai mereka memutuskan untuk mengecek langsung Diane di apartemen tempat dia tinggal. Mau nggak mau lah. Apalagi waktu itu Diane baru aja cerai. Kalau misalnya ada apa-apa, beneran nggak ada yang nyelamatin Diane. Dia cuma sendirian dengan anaknya yang masih balita. Sekitar jam 1:30 siang, Rosie dan teman-temannya sampai di apartemen tempat Diane tinggal. Dan waktu mereka mau ngetok, pintunya nggak dikunci. Rosie deg-degan. Perlahan Rosie buka pintu, berharap semuanya baik-baik aja. Dan yang pertama kali Rosie lihat, Mark
yang berusia 2 tahun berdiri sendirian di ruang tamu. Rosie kaget dan bingung kenapa Mark ada di rumah. Tapi otomatis mewajarkan kalau Mark ada di rumah, pasti Diane juga ada di rumah. Jadi Rosie otomatis nanya, "Mark, mama kamu di mana?" Dan dengan enteng Mark menjawab, "Oh, mama masih ada di dalam kamar, lagi tidur." Rosie sempat bernafas lega, tapi tiba-tiba dia terdiam. Rosie ngeliat ada beberapa cairan merah di sekitar ruang tamu. Secara rinci nggak ditulis di mana aja cairan merah ini terlihat. Terus Mark bilang, "Mama masih tidur dan berlumuran cat berwarna merah." Rosie dan yang lain langsung masuk ke dalam kamar dan pemandangan yang mereka lihat gak bakal bisa mereka lupakan seumur hidup. Tubuh Diane penuh luka tusukan berkali-kali di sekujur tubuhnya dan Rosie langsung menelpon polisi. Sekali lihat mereka tahu Diane dihabisi oleh seseorang. Hampir semua luka tusukan ada di bagian wajah dan dada Diane yang membuat polisi yakin banget ini tuh motifnya lebih personal. Kemungkinan dilakukan oleh orang yang mengenal Diane. Masalahnya, polisi nggak berhasil menemukan senjata yang digunakan oleh pelaku. Mereka sempat menginterogasi Rosie dan teman-teman serta orang-orang di sekitar, termasuk yang jadi tersangka utama paling pertama kali adalah David, sang mantan suami. Karena percaya atau enggak, kasus kayak gini biasanya memang dilakukan oleh orang terdekat korban dan biasanya adalah pasangan. Kemarin aku ngeliat list daftar kasus apa aja yang bakal kita bawain di ruang gelap dan hampir 80% itu kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Apalagi kalau korbannya wanita, itu kesempatan pelakunya adalah pasangannya sendiri jauh lebih tinggi. Polisi nggak main tuduh, mereka punya alasan kenapa mencurigai David. Pertama, karena nggak ada satupun barang penting atau barang berharga yang hilang di dalam apartemen itu. Dompet, uang, barang-barang berharga, nggak ada yang dicuri. Dan karena Diane ditemukan dalam posisi yang cukup dipermalukan, dalam keadaan tidak menggunakan busana, polisi yakin ini motifnya seksual. Apalagi setelah polisi mendapat keterangan dari adik Diane yang bernama Victoria tentang kekerasan yang biasa dilakukan oleh David terhadap Diane. Semakin menguatkan teori polisi, bisa jadi pelakunya adalah David. So, David dipanggil untuk diinterogasi dan David ternyata benar-benar kelihatan kayak orang yang sedih, hampir gila. Dan dia bilang ke polisi sebenarnya dia pengen banget balikan lagi sama Diane, tapi Diane gak mau. Dia sebenarnya masih sayang, dia sebenarnya masih cinta, dan dia sedih karena dituduh oleh semua orang sebagai pelakunya. David juga punya alibi yang sangat kuat yang membuat polisi yakin David nggak mungkin bisa melakukan kejahatan ini. Dengan bukti yang kuat, polisi membebaskan David dan setelah Diane meninggal, David berubah total. Dia sering linglung, melamun, dan ini yang membuat semua orang akhirnya merasa bersalah karena waktu itu sempat menuduh David. Masalahnya, polisi sekarang benar-benar menemui jalan buntu. Satu-satunya orang yang mereka yakini sebagai pelaku ternyata bukan pelakunya. Polisi berusaha untuk mencari tahu kehidupan pribadi Diane, tapi Diane gak punya musuh. Semua orang bisa dibilang gak ada masalah sama dia, gak pernah berantem sama siapapun, dan kehidupan sosial Diane gak terlalu luas. Dia cuma pergi kerja dan mengasuh anaknya. Selain itu, Diane suka menonton balap mobil dan bener-bener gak banyak informasi tentang Diane yang bisa dikumpulkan oleh polisi. Orang sekitar juga gak tahu kira-kira siapa yang mau menyakiti Diane. Tanpa petunjuk sama sekali, tanpa senjata yang dipakai oleh pelaku. Satu-satunya yang bisa dilakukan polisi adalah mengambil semua barang penting yang bisa mereka ambil di TKP. Sekecil apapun barang itu diambil polisi sebagai barang bukti jaga-jaga. Kalau aja di masa mendatang bakal ada teknologi yang membantu mereka mengambil serpihan atau DNA yang nantinya bisa menunjuk kepada si pelaku. Termasuk mengambil sampel dari bawah jari-jari kuku Diane. Dengan luka tusukan sebanyak itu, pasti seenggak-enggaknya Diane mencengkram pelakunya. Dan ini yang diharapkan oleh polisi. Ada bagian tisu atau jaringan kulit pelaku yang menempel di bawah kuku. Meskipun waktu itu teknologi DNA sudah ada, tapi belum secanggih sekarang. Jadi polisi tuh punya harapan kalau nanti teknologi udah berkembang, sampel yang mereka ambil ini bakal ada hasilnya. Dan gak ada yang bisa dilakukan oleh polisi selain hal-hal ini. Mereka cuma bisa berharap semua barang yang mereka ambil dan kumpulkan suatu hari bisa menjadi jawaban.
Beberapa tahun kemudian, di awal tahun 2000, teknologi DNA benar-benar mengalami perkembangan dan pihak kepolisian mensiasati untuk mulai melakukan tes terhadap sampel dari kuku Diane. Tapi rupanya nggak ada DNA yang teridentifikasi dari sampel ini. Kemudian mereka melakukan tes DNA melalui helaian rambut. Tapi rupanya rambut yang mereka tes itu adalah rambut Diane sendiri, bukan pelakunya. So, lagi-lagi kasus ini menemui jalan buntu. Sampai di tahun 2020 kemarin, tepat 32 tahun sejak kematian Diane, kepolisian San Diego melakukan kerjasama dengan laboratorium di daerah sana untuk melakukan tes terhadap genetika DNA manusia. Karena sekarang kita punya yang namanya genealogy. Kalau dulu kita cuma bisa mengkomparasi DNA yang ditemukan dengan DNA pelakunya secara persis, sekarang kita bisa mendapatkan DNA seseorang dari anggota keluarga sekitar. Jadi misalnya nih, aku kan nggak pernah ngelakuin kejahatan. DNA aku nggak akan ada di database polisi. So, suatu hari, kalau misalnya aku ngelakuin kejahatan, polisi nggak bisa mencocokkan DNA yang mereka temukan dengan nama aku. Karena di database mereka nggak punya data aku. Sekarang, teknologi genealogy membuat kesempatan untuk aku ditemukan lebih besar. Misalnya sepupu aku DNA-nya ada yang terdaftar di database polisi. Nah, pasti seenggak-enggaknya DNA kita itu ada yang mirip. Meskipun sedikit, teknologi ini bisa mendeteksi. Jadi yang bakal ditangkap oleh polisi itu bukan aku, tapi sepupu aku. Bukan langsung ditangkap ya, tapi untuk dipelajari silsilah keluarganya. Siapa aja keluarga dari ayah, dari ibu, terus dipelajarin satu persatu. Siapa kira-kira orang yang ada di kota tempat korban ditemukan di tahun itu. Masalahnya, nggak semua DNA kita ada di database polisi. Susah loh untuk dapetin DNA itu. Tapi akhir-akhir ini, beberapa tahun belakangan, seperti yang kita ketahui, banyak yang penasaran tentang nenek moyang mereka. Mungkin kalian pernah ngeliat 23andMe, di mana beberapa orang secara sukarela ngasih sampel ludah mereka atau rambut mereka untuk dikirim ke perusahaan, kita bayar untuk tahu kita tuh sebenarnya keturunan dari negara mana aja. Ini pernah viral nih, banyak banget influencer yang bikin dan banyak tuh yang ikut-ikutan karena pengen tahu mereka punya darah dari negara mana aja. Selain 23andMe ada juga Ancestry, salah satu perusahaan di UK yang melakukan hal yang sama, dan karena marak banyak DNA yang sudah terkumpul. Secara otomatis informasi ini terekam di database. Dan rupanya sangat menguntungkan pihak kepolisian untuk memecahkan kasus. Sampai akhir tahun kemarin seenggak-enggaknya ada 500 kasus yang berhasil terpecahkan karena genealogy. Dan salah satunya adalah kasus ini, di mana ada salah satu anggota keluarga jauh yang nyetor DNA mereka dan secara nggak sengaja terhubung ke kasus yang tidak terpecahkan. Mungkin yang paling sering kita dengar itu kasus Golden State Killer. Pria yang nggak mungkin tertangkap kalau bukan gara-gara teknologi genealogy. Aku udah pernah bahas kasus Golden State Killer secara full. Kalau kalian belum nonton, silakan lihat episodenya. Nanti aku tinggalin di atas sini. Ini adalah salah satu kasus pertama yang terpecahkan karena genealogy. Ada juga kasus pasangan di Kanada yang meninggal dunia waktu mau liburan ke Amerika. Ini cerita yang sedih banget. Pasangan ini jalan-jalan berdua doang. Ceritanya mau bertualang. Dari Kanada mereka naik ferry, terus bawa mobil van selama 2 jam ke pelabuhan lagi untuk naik ferry lagi, barulah sampai ke Amerika. Kasus ini terjadi di tahun 1987, setahun sebelum kasus Diane. Dan waktu itu belum ada yang namanya HP. Mereka cuma bisa nelpon dari telepon umum. Pihak keluarga baru khawatir waktu pasangan ini nggak kunjung pulang. Polisi sempat bilang, ya namanya juga anak muda, mungkin mereka nikah lari dari rumah. Tapi masalahnya mereka berdua tuh nggak punya masalah sama sekali dengan keluarga, bahkan sangat direstui hubungannya. Ini yang bikin keluarga sempat bingung, pasrah karena polisi nggak terlalu menanggapi laporan mereka. Barulah beberapa bulan kemudian, jenazah pasangan ini ditemukan dalam keadaan yang menyedihkan. Digorong-gorong sebuah pedesaan yang terpencil. Berhubung gak ada yang tahu mereka ini dihabisi di kota mana, sama sekali gak tahu orang mana aja yang ditemuin oleh pasangan ini sepanjang perjalanan, polisi gak punya petunjuk sama sekali. Dan kasus ini juga terpecahkan karena genealogy. Pelakunya berhasil disidang, bahkan dianggap sebagai kasus pertama yang berhasil terpecahkan oleh genealogy. Dan dengan hasil ini, terinspirasilah kepolisian San Diego untuk melakukan tes yang sama supaya pelaku yang menghabisi Diane bisa terungkap. Dan akhirnya,
Dari bawah sampel kuku Diane, mereka bisa menemukan sedikit banget sisa DNA. Dan sisa DNA ini dipakai untuk nge-tracking DNA yang sudah ada di database. Akhirnya polisi menemukan beberapa DNA yang sedikit cocok. Orang-orang ini diteliti keluarga mereka siapa aja, diwawancarain, dan waktu itu polisi punya 1.300 DNA yang harus mereka periksa. Alasan kenapa nggak semua kasus itu diselesaikan dengan genealogi karena biayanya mahal dan emang butuh waktu yang panjang. Seperti yang aku bilang, bener-bener diteliti saudara kerabat mereka, kehidupannya itu di mana aja, siapa aja yang mungkin bisa menjadi pelaku. Prosesnya berat, melelahkan, tapi pihak kepolisian merasa mereka punya hutang yang harus dibayar. Seenggak-enggaknya, Mark yang waktu itu berusia 2 tahun, yang sama sekali nggak sadar selama 12 jam bahwa ibunya sudah meninggal dunia, bisa dapat jawaban. Dari kecil, Mark harus tinggal dengan keluarganya yang lain. Mark bilang dia memang seneng, dia tahu dia punya keluarga, dia punya orang yang bisa dia andelin, tapi tetap aja rasanya nggak sama dengan punya ibu. Dia bahkan nggak bisa ngebayangin, gimana ya rasanya punya ibu. Dia cuma bisa berandai-andai kalau ngelihat orang sekitarnya deket sama ibunya, bisa cerita tentang segala hal dengan ibu, apa-apa ibu, dan dia sama sekali nggak bisa relate. Mark bilang, aku tahu aku punya keluarga, tapi aku nggak tahu gimana rasanya punya keluarga. Dan sedih banget. Dan setelah polisi melakukan proses yang panjang ini, akhirnya mereka mendapatkan sebuah nama. Warren Robertson. Warren Robertson gak pernah tercatat dalam tindakan kriminal polisi. Seenggak-enggaknya, catatannya bukan di catatan yang berat, melainkan catatan ringan. Robert tercatat pernah melakukan penguntitan, penjamretan, dan perkelahian kecil di sebuah bar, tapi nggak pernah terbayangkan bisa melakukan kekerasan, apalagi pembunuhan. Warren Robertson lahir di Arkansas, kemudian pindah ke California, dan waktu diteliti polisi di tahun 1988, Warren tinggal di apartemen yang sama dengan Diane. Tapi masalahnya, nggak ada satupun orang yang tahu kalau Warren berteman dengan Diane. Keluarga dan teman-teman Diane gak pernah dengar nama Warren sama sekali. Ini yang membuat polisi bingung, mereka kenal dari mana. Waktu ditelusurin, ternyata Warren punya kebiasaan menonton balap mobil. Dan ini satu-satunya koneksi antara Diane dan Warren. Mereka sama-sama suka nonton balap mobil. Jadi polisi berasumsi bisa jadi mereka ketemu dan kenalan waktu lagi nonton balap mobil. Apalagi waktu tahu mereka tinggal di apartemen yang sama. Di saat kejadian, Warren berusia 27 tahun, lebih muda 2 tahun dari Diane. Dan wajar kalau waktu itu polisi sama sekali nggak pernah menginterogasi Warren. Dalam catatan polisi tahun itu, nama Warren nggak muncul sama sekali. Apalagi nggak lama setelah Diane meninggal, Warren pindah ke tempat lain. Ini yang membuat polisi yakin Warren adalah pelakunya. Tapi sayangnya, Warren gak bisa ditangkap karena dia sudah meninggal. Di tahun 1999, Warren meninggal akibat kebakaran di dalam rumah. Dan karena polisi gak bisa menanya-nanyai Warren secara langsung, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menanyai saudara dekat Warren. Yang waktu itu, orang yang mereka pilih adalah Florence, saudara kandung Warren. Florence diminta untuk ngasih DNA-nya secara sukarela biar polisi bisa mastiin bahwa Warren memang pelakunya. Dan ternyata hasilnya cocok. Memang bisa dipastiin Warren adalah pelakunya. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa Warren bisa luput dari pengawasan polisi waktu itu? Kenapa namanya nggak muncul di daftar orang-orang yang dicurigai oleh polisi? Padahal kelihatan, ternyata di tahun itu Warren tinggal di apartemen yang sama dengan Diane. Tapi nggak satupun keluarga, temen kenal dengan nama ini. Ini bener-bener pertama kali mereka dengar nama Warren Robertson. Jadi polisi mengulik lagi kenapa Warren membunuh Diane. Kalau menurut analisa polisi, satu-satunya benang merah yang menghubungkan Warren dengan Diane adalah suka balap mobil. Jadi kemungkinan mereka berdua ketemu dan kenalan waktu lagi nonton balap mobil. Dan dari sinilah mungkin berteman atau punya hubungan khusus. Mungkin di hari itu, di tanggal 2 Mei 1988, Warren masuk ke dalam apartemen Diane dengan niat bertamu. Dan karena Diane kenal dengan Warren, Warren dipersilahkan masuk. Lalu Warren melakukan penyerangan terhadap Diane, kemungkinan dia ingin mengajak untuk berhubungan, tapi Diane menolak sehingga akhirnya Diane dihabisi.
Cerita lengkapnya kita nggak akan pernah tahu karena keduanya sudah meninggal dunia, tapi seenggak-enggaknya ini menurut hasil analisa polisi. Meskipun Warren nggak bisa diadili di pengadilan secara duniawi, polisi tetap melakukan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa kasus Diane sudah terpecahkan. Dan Mark Bayer yang sekarang sudah berusia 36 tahun benar-benar mengapresiasi dan berterima kasih banget dengan pihak kepolisian yang sudah mau tetap menelusuri kasus ini meskipun sudah lebih dari 30 tahun. Mark cerita bahwa setelah ibunya meninggal, dia sempat tinggal bersama ayahnya, tapi kondisi mental ayahnya benar-benar semakin menurun, gak bisa lagi ngurusin Mark, jadi Mark terpaksa diadopsi oleh keluarga sekitar. Masih dalam ranah keluarganya sendiri, kadang omnya, tantenya, kakeknya, neneknya, tapi tetap aja Mark bilang dia tuh selalu penasaran dan pengen banget punya ibu. Soalnya dia ngelihat orang lain punya ibu tuh beda, selalu ada tempat untuk bercerita, selalu bisa ada koneksi, bisa dibilang orang yang paling menyayangi mereka. Sedangkan Mark, dia bahkan nggak punya kenangan satupun dengan Diane karena dia bener-bener nggak inget masa kecilnya tuh gimana. Wajar lah ya, anak umur 2 tahun. Ibaratnya selama ini Mark selalu punya pertanyaan besar dalam hidupnya yang dia kira nggak bakal pernah terjawab. Tapi ternyata Mark diberikan kesempatan untuk bernafas lega. Meskipun ibunya nggak bisa dikembalikan lagi hidup ke dunia, tapi seenggak-enggaknya dia tahu siapa pelaku yang menghabisi nyawa ibunya. Bahkan cerita tentang kematian ibunya pun cuman bisa dia dengar dari cerita orang sekitar karena dia nggak inget sama sekali. Dan ini adalah kasus kelima yang berhasil dipecahkan oleh pihak kepolisian dengan teknologi genealogi. Mudah-mudahan dengan semakin majunya kemampuan teknologi, semakin mudah kita untuk mengungkap kasus-kasus yang belum terpecahkan dan juga semakin menghalangi para penjahat yang ingin melakukan kejahatan. Kalau dulu ada banyak banget serial killer yang berkeliaran karena sulit untuk dideteksi, tapi sekarang kita sudah punya banyak banget alat komunikasi, dokumentasi, pemeriksaan yang bisa mencegah dan juga mengungkapkan apa saja yang terjadi. Mudah-mudahan tingkat kejahatan semakin menurun. Dan mudah-mudahan akan ada banyak keluarga lain yang menerima jawaban seperti Mark yang sudah menunggu selama lebih dari 30 tahun. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much buat kalian semua yang selalu mendukung Ruang Gelap, yang selalu nungguin konten-konten kita, yang selalu komentar, yang selalu menyemangatin aku dan juga tim yang lain. Lebih dan kurang aku mohon maaf. I'll see you guys very very soon in the next video. Please, 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 please stay safe, take care, and stay alive.